Halo guys, di video sebelumnya kita udah bahas beberapa HP 3 jutaan yang turun harga menjadi 2 jutaan. Dan kali ini giliran kita bahas HP 2 jutaan yang turun harga ke 1 jutaan. Beberapa HP ini nantinya cukup menarik karena udah punya keunggulan seperti performa yang kenceng, charging yang ngebut, bahkan ada HP 5G-nya juga. Penasaran apa aja HP-nya? Jangan lupa subscribe dan berikut ini 7 daftar HP 2 jutaan turun harga di tahun 2024. Yang pertama, Redmi 10 5G. HP rilisan Agustus 2022 ini merupakan seri Redmi pertama yang mendukung jaringan 5G di Indonesia. Di dalamnya tertanam prosesor MediaTek Dimensity 700 dan disokong RAM 6GB yang bisa nambah 2GB lagi pakai fitur RAM expansion. Untuk internalnya sendiri 128GB yang bisa diperluas dengan menggunakan slot micro SD. Layarnya pakai panel IPS berukuran 6,58 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya 90Hz dan dilindungi Corning Gorilla Glass 3 yang membuatnya aman terhadap goresan. Yang suka foto ada kamera utama 50MP dan 2MP depth sensor untuk efek bokeh, serta kamera depan 5MP. HP ini menanam baterai 5000 mAh yang didukung 18W fast charging dan telah dilengkapi charger 22,5 watt dalam paket penjualannya. Namun satu hal yang cukup disayangkan sebagai HP 5G, HP ini tidak punya NFC. Punya harga rilis di 2,8 jutaan, HP ini sekarang udah bisa dibeli dengan harga sekitar 1,6 jutaan aja. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian udah kami cantumin di kolom deskripsi. Yang kedua, Tecno Spark 10 Pro. HP rilisan Maret 2023 ini punyai desain bodi belakang dengan susunan kamera ala boba iPhone. Kamera itu terdiri dari 50MP dan satu kamera bonus. Sedangkan bagian depannya ada kamera selfie 32MP. Tecno membekali HP ini dengan storage 256GB supaya pengguna bisa lebih leluasa dalam menyimpan foto maupun video, sementara RAM-nya juga udah 8GB. Untuk dapur pacunya pakai chipset Helio G88 yang mana udah sangat mumpuni untuk nemenin pengguna dalam multitasking dengan lancar. Baterainya 5000 mAh dan didukung pengisian daya 18W yang bisa ngisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 40 menit. Layarnya sendiri pakai panel IPS 6,8 inci, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 90Hz. Dengan adanya layar yang lebar seperti ini akan membuat pengalaman nonton di HP ini menjadi lebih memuaskan. Namun sayangnya untuk speaker masih mono alias cuma ada satu aja, lalu gak punya lensa ultra wide dan gak punya gyroscope hardware sehingga berdampak pada perekaman videonya yang tanpa stabilizer. HP ini awalnya dibanderol 2,3 jutaan, namun sekarang udah turun jadi 1,7 jutaan aja. Kalau tertarik, link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasinya. Yang ketiga, Infinix Note 30. HP Infinix ini punya performa kenceng berkat prosesor MediaTek Helio G99 yang disokong RAM 8GB plus extended RAM hingga 8GB lagi. Dan internal 256GB yang juga bisa diperluas melalui micro SD hingga 2TB. Ketika mainin game sekelas PUBG pun masih terasa easy dengan settingan Smooth Ultra yang mana sangat stabil di 40 FPS. Bahkan gyroscope-nya juga udah hardware sehingga terasa sangat responsif. Layarnya juga bagus dengan panel IPS seluas 6,78 inci resolusi Full HD+. Kecerahan 900 nits dan refresh rate 120Hz. Serta ada fitur Eye Care Mode dengan sertifikasi TUV Rheinland untuk melindungi mata dari sinar biru. Semua itu ditopang baterai 5000 mAh dan sudah mendukung fast charging 45W yang dapat mengisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 48 menit aja. Bahkan HP ini juga dibekali fitur bypass charging yang akan membuat HP ini tetap aman meskipun dimainin sambil ngecas. Namun kekurangan HP ini adalah tidak ada lensa ultra wide dan bodinya cukup berbobot. Tapi sekarang harganya udah lebih murah. Dari yang tadinya 2,5 juta sekarang udah turun jadi 1,9 jutaan aja. Link pembeliannya di kolom deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya.
Yang keempat, Poco M5. HP Poco turun harga menjadi 1,2 jutaan ini semakin worth it untuk dibeli lantaran udah pakai chipset 4G terbaik untuk saat ini, yakni MediaTek Helio G99. Dipadukan dengan RAM 4GB bersanding dengan storage hingga 128GB UFS 2.2, tentu performa HP 1 jutaan ini gak kaleng-kaleng. Mainin game berat seperti Genshin Impact pun udah lumayan, meskipun mesti pakai settingan rata kiri karena RAM-nya cuma 4GB aja. Tapi kalau buat mainin game terbaik sekabupaten seperti Free Fire tentu udah nyaman. Baterainya sendiri 5000 mAh yang didukung fast charging 18 watt. Kalau layarnya ini pakai panel IPS LCD seluas 6,58 inci. Resolusinya juga udah Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz yang mulus. Dan udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Meski gak punya gyroscope hardware, tapi Poco M5 ini udah dibekali fitur NFC dan juga infrared blaster. Dan berhubung fokusnya lebih ke urusan performa. Jadi untuk sektor kamera rasanya kurang begitu menarik karena HP ini gak punya lensa ultrawide atau yang lebih dikenal sebagai kamera 0,5. Nah, buat kamu yang tertarik, link pembelian ada di kolom deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang kelima, Vivo Y27. HP rilisan Juli tahun lalu ini unggulin soal fast chargingnya yang berdaya 44 watt, sehingga untuk ngisi penuh baterai 5000 mAh hanya cuma butuhin waktu sekitar 1 jam. Performanya sendiri cukup bagus pakai MediaTek Helio G85 yang dipadukan dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Kinerjanya tentu cukup mumpuni untuk jalanin aktivitas ringan harian seperti nonton film. Apalagi layarnya juga udah pakai IPS resolusi Full HD+, sehingga konten yang dihasilkan bisa lebih jernih. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 50MP dan kamera depth 2MP. Serta ada kamera depan 8MP dengan kemampuan perekaman video hingga 1080p 30fps. Namun yang jadi kekurangannya adalah fitur yang minim, termasuk tidak ada NFC dan gak punya lensa 0,5. Harganya sendiri udah turun cukup jauh, dari yang awalnya 2,5 juta sekarang jadi 1,7 jutaan aja. Link pembelian udah Mimin sediakan di deskripsi video, dan berikut uraian spesifikasinya. Yang keenam, Infinix Hot 20 5G. Infinix Hot Series adalah series termurah Infinix, namun justru di series ini udah ada HP yang support 5G. HP ini awalnya punya harga 2.499.000, namun sekarang udah banyak yang jual mulai dari 1,5 jutaan aja. Dengan begitu membuat HP ini jadi HP 5G termurah untuk saat ini. Performanya mumpuni untuk kegiatan harian berkat mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 810 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan storage 128GB UFS 2.2. Layarnya ini pakai IPS LCD 6,6 inci resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120Hz dan touch sampling rate mencapai 240Hz. Sehingga bisa sangat cocok untuk memainkan game e-sport berkat pergerakan layarnya yang mulus. Di bagian depan ada poni yang memuat kamera selfie 8MP. Dan di bagian belakang ada 2 buah kamera yang terdiri dari 50MP utama dan 2MP depth sensor. Sebagai HP kekinian, Infinix Hot 20 5G juga udah menawarkan konektivitas NFC untuk memudahkan proses pengisian e-money dan transaksi digital. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya kamera ultrawide dan tidak punya gyroscope hardware sehingga pengalaman bermain game seperti PUBG Mobile akan kurang. Serta berdampak pada tidak adanya stabilizer untuk perekaman videonya. Kalau tertarik, link pembelian di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang ketujuh, Tecno Pova 5. HP rilisan Agustus tahun lalu ini menjadi salah satu HP gaming murah yang memiliki performa andalan. Harga awalnya dibanderol 2,3 juta, namun sekarang udah turun jadi 1,9 jutaan. HP ini pakai chipset Helio G99 yang sudah mumpuni untuk menjalankan game-game populer masa kini seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, Genshin Impact, hingga yang paling berat yaitu Free Fire.
Tecno Pova 5 sendiri melakukan kolaborasi dengan game tersebut dalam hal isi kotak pembelian dan wallpapernya. Lalu performa chipsetnya juga dibantu RAM 8GB yang memungkinkan pengguna untuk bermain game sambil buka aplikasi lain tanpa takut nge-lag. Sedangkan storage-nya 256GB yang udah pakai UFS 2.2. Performa gaming Tecno Pova 5 juga didukung dengan baterai besar 6000 mAh dan fast charging 45 watt. Selain itu, layarnya juga besar pakai panel IPS 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate-nya 120Hz sebagai jaminan pergerakan layar yang mulus. Meski datang dengan kesan HP gaming, Tecno juga menyematkan kamera 50MP yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fotografi dan videografi penggunanya. Namun kalau kamu nyari lensa ultra wide, sayangnya HP ini gak punya lensa tersebut. Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya. Jadi itulah 7 daftar HP 2 jutaan turun harga di tahun 2024. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu nggak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.